Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Octavianus dari D3 Akuntansi. Ingin menyampaikan contoh pengendalian internal dalam bank. Yaitu contoh pengendalian internal dalam bank yaitu memberikan PIN serta sebagai alat pengendali atas ATM. Dengan demikian, orang yang tidak berhak tidak bisa mengaksesnya. Perusahaan juga menerapkan pengendalian sebagai alat bantu untuk mengarahkan perilaku karyawan dan pelanggan. Sistem pengendalian internal dan prinsip pengendalian internal digunakan untuk membatasi perilaku kita pada titik ekstrim tertentu. Definisi dari pengendalian internal yaitu suatu proses yang dilaksanakan atau dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dewan komisaris, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan atau jaminan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dan dipertanggungjawabkan. Tujuan dari definisi adalah yaitu melindungi aset perusahaan, mengelola informasi secara akurat, serta kegiatan perusahaan sejalan dengan hukuman dan peraturan yang berlaku. Kemudian, tujuan dari internal kontrol perusahaan yaitu melindungi aset perusahaan, mengelola informasi secara akurat dan dapat dipercaya. Kemudian, kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian, manfaat dari pengendalian internal yaitu aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis, informasi bisnis akurat, serta karyawan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku untuk melindungi aset perusahaan dari pencurian, kecurangan, penyalahgunaan, atau kesalahan penempatan. Kemudian perjanjian karyawan yaitu peraturan mengenai lingkungan perusahaan, klausul perjanjian, peraturan keselamatan kerja, prinsip akuntansi berterima hukum. Salah satu pelanggaran pengendalian internal yang paling serius adalah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Kecurangan karyawan adalah tindakan yang disengaja untuk menipu perusahaan demi untuk keuntungan pribadi. Kemudian penipuan ini meliputi pencurian kecil-kecilan seperti catat beban perjalanan dinas dengan sengaja hingga penggelapan uang miliaran rupiah untuk skema penipuan yang rumit. Alasannya adalah karyawan yang mencoba melakukan penipuan juga harus melakukan penyesuaian pencatatan akuntansi. Tujuannya adalah agar dapat menyembunyikan kecurigaan yang dilakukannya. Perusahaan harus patuh hukum, peraturan, serta standar pelaporan keuangan yang berlaku. Contoh standar serta hukum tersebut mencakup yaitu peraturan mengenai lingkungan hidup, klausul perjanjian, peraturan keselamatan kerja, dan prinsip akuntansi berterimaan umum atau PABU. Komponen pengendalian internal yaitu 1. Pengawasan, 2. Penilaian risiko, 3. Prosedur pengendalian, kemudian lingkungan pengendalian, informasi, dan komunikasi. Sekian, saya Freddy Octavianus. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.